Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang baik ini diiringi dengan kita telah membaca daripada rangkaian doa-doa munajat dari Hadrah Basaudan yang mudah-mudahan insyaallah itu semua menjadi sebab Allah mencurahkan rahmat di tengah-tengah kita dan mengijabah setiap doa-doa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat sakit penyakit kita dan memberikan kepada kita keridhaannya yang berlimpah insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita juga turut mendoakan alhamdulillah al-mukarramah Umi Aminah, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah kehidupannya beserta dengan suami dan anak-anak keturunannya insyaallah, dan anak didiknya. Mudah-mudahan semua para santri menjadi anak-anak yang bermanfaat ilmunya dan tentunya dapat terus menjadi penerus generasi yang menyebarluaskan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dalam hidup ini seringkali luput kita sadari. Dan sebenarnya PR-nya kita sebagai manusia itu enggak banyak-banyak amat. PR-nya itu cuman jadi hamba yang taat. Tapi ternyata untuk ngerjain PR itu susah. Dan biasanya orang kalau susah ngerjain PR itu karena kurang paham. Ketika seseorang paham, dikasih PR berapa banyak pun bisa dikerjakan. Tapi kalau sudah dibenturkan dengan tidak paham, ini yang mulai menjadi persoalannya. Dan kenapa sih banyak dari kita yang hidup itu gagal di dalam menghadapi setiap tantangannya? Kapan kita dibilang gagal? Apa ketika kita memutuskan untuk mengakhiri hidup? Tidak. Tapi kita bahkan gagal ketika kita tak mampu menyikapi masalah itu dengan hati yang lapang. Karena hamba itu kan definisinya itu apa sih? Budak. Yang mana kita itu hanya bisa menjalankan apa yang diperintahkan atas diri kita. Berarti kalau budak itu nggak punya kuasa bahkan untuk dirinya, nggak punya kuasa untuk bahkan menentukan nasibnya. Tapi nggak banyak orang yang benar-benar memahami makna hamba itu sendiri. Kalau kita hari ini sadar oleh akan satu makna, oh saya ini hamba, berarti kan kalau hamba ini kita diatur, bukan cuman diatur, disetir. Kalau udah disetir ditentuin lagi apa yang boleh, apa yang tidak. Tugasnya itu kan sebenarnya tinggal ngejalanin. Tapi ternyata kita dibenturkan oleh inginnya kita sendiri. Apa sih yang bikin kita itu selama ini menyikapi taat itu susah? Karena kita punya ingin yang lain. Kayak kita misalnya susah bangun subuh, itu kan karena inginnya kita tidur. Andai kita nggak punya ingin tidur, beres urusan bangun subuh. Begitu juga ketika seseorang diminta untuk menutup aurat. Aurat itu kan perintahnya.
Tapi saat Allah memerintahkan seseorang untuk menutup aurat, tapi ternyata sulit dan berat untuk dijalani, itu pasti ada sebab. Sebabnya inginnya dia sendiri, bukan cemoohan, bukan tentang penilaian orang, itu nomor kesekian. Tapi penghambat utamanya siapa? Dirinya sendiri. Dirinya punya kepengen, belum mau pakai baju itu. Dia masih pengen pakai baju-baju yang lain. Dia masih punya ingin mengenakan tudung-tudung ataupun pakaian-pakaian yang lain. Aduh, kalau saya udah berhijab, nanti baju-baju yang kemarin saya beli mahal-mahal, sayang katanya. Karena dia masih punya ingin, makanya jalanin taat susah, jalanin perintah itu. Sama halnya dengan apa? Mungkin dengan ketika Allah melarang kita. Untuk apa? Untuk berhenti membicarakan orang. Berhenti berbicara itu bisa, buktinya sekarang saya lagi ngomong, ibu-ibu disuruh diem, ibu-ibu diem. Berarti ketika kita diminta untuk diam, kita tuh bisa. Tapi kok untuk yang satu ini perintah, wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu saling menggunjing satu sama lain. Loh, kok ini nggak bisa bikin kita berhenti? Karena kita belum ingin, karena masih punya ingin mengomentari, masih punya ingin. Nah, masalahnya bukan pada urusan-urusan eksternal, ternyata urusannya ada di internal kita sendiri, ada di urusan kita sendiri. Sampai ada orang tuh menganalisa gini tuh, ada anak bayi 3, masih kecil-kecil, katakanlah kembar 3. Ini anak kembar 3. Orang tuanya mau nguji, walaupun kembar 3, lahir dari satu rahim dan satu bapak, tapi 3 anak ini punya kecenderungan yang berbeda-beda. Kan gak sama nih dari 3 anak. Bapaknya mulai bikin satu analisa. Diapain bu? Ini, dari ujung tembok sampai ujung tembok, sama bapaknya dikasih lakban. Semua dilakban, dikasih celah-celah sedikit untuk anak itu barangkali yang bisa mencari celah untuk dia keluar dari lakban ini. Di sini ditaruh susu. Susu tuh anak 3. Anaknya dikeluarin. Begitu anaknya dikeluarin, anaknya mulai berjalan. Yang dia lihat apa? Susu. Yang pertama dilihat susu. Orang tuh kan yang pertama dilihat yang dikepengenin. Dilihat yang dia pengen dulu. Tuh anak begitu ngelihat susu maju. Begitu dia jalan, kena lakban. Nah, ternyata dari yang bapak ini lihat, anak ini punya ekspresi yang beda-beda. Ekspresi pertama, ketemu lakban, nangis. Runtuh sudah, kagak bisa dapetin tuh susu. Karena dia sudah menganggap ini jalan buntu. Ini ekspresinya nangis nih anak. Wah, nangis. Ternyata ada ekspresi anak kedua. Ekspresi anak kedua, dia tidak nangis. Ekspresinya itu hanya diam saja, nungguin aja siapa kira-kira yang bisa lolos duluan. Dia nggak perlu nangis, dia nggak perlu ngerasa dunianya runtuh, dia juga nggak anggap ini jalan buntu, tapi dia memilih untuk diam, berhenti dan menunggu. Ada satu anak yang ketika ketemu lakban dia nggak berhenti, dia terus bergerak. Dia masukin kepalanya di sini nggak bisa, dia coba masukin kaki nggak bisa, dia coba nggak bisa, pokoknya nggak berhenti. Beda banget nih, yang satu nangis nggak kelar-kelar, nangis tantrum. Yang satu diam aja cuman ngeliatin doang, yang satu nggak berhenti berusaha. Sampai yang berusaha ini berhasil
lolos dari lakban, keluar, dan dia pertama yang megang susunya dengan santainya. Diminum susunya, dia lihat adiknya nangis, saudaranya nangis, diambilin susunya, dikasihin. Tuh anak tantrum, gak mau, karena udah kekadung nangis. Gak mau dikasih susu, gak mau, wah udah tantrum. Nah, yang nunggu dikasih, nerima, dia jalan aja nyelonong pulang. Kira-kira nih kalau kita ukur-ukur, antara kita dari 3 bayi ini yang mana? Kita nih yang mana kategorinya kira-kira? Apa kita kategori bayi yang begitu ketemu penghalang dalam hidup ini atau ujian dalam hidup ini kita langsung tantrum? Sudah dunia ini kayaknya runtuh aja udah bawaannya. Udah kayaknya nggak ada lagi jalan keluar bagi hidup saya kayaknya. Semuanya terasa sulit. Dan ini yang paling sering mengungkung kita hari ini. Ketika kita bertemu dengan masalah, kita tuh udah langsung bilang masalah ini buntu. Udah kayak gak ada jalan keluarnya. Dan ini banyak sekali terjadi. Terutama yang paling bikin miris hati itu terjadi pada rumah tangga baru. Jadi ketika baru bina rumah tangga, ada persoalan terjadi dalam rumah tangga, kan sudah dikasih tahu. Setahu saya, ketika orang mau nikah manggil guru, nih ceritanya buat tausiah. Pasti saya jamin tuh guru yang tausiah ngomong, selamat menempuh hidup baru. Hidup baru itu gak selalu indah. Dan biasanya malah dikasih kisi-kisi. Loh, iya kan? Dikasih kisi-kisi yang sabar, bila ombak datang menerjang, wah diminta tetaplah untuk tenang. Dikasih peribahasa atau realita nyata. Nah kalau saya tipe-tipe yang kalau diminta ceramah acara nikahan, saya yang bicara realita nyata. Maaf ya, saya ngomong sama pengantinnya, saya nggak mau ngomong basa-basi. Saya mah ngomong apa adanya, duniamu setelah ini berubah. Mending sama apa aja ya. Lah iya, buat apa dipanggil kalau buat ngomong manis-manis doang. Saya bilang sejujurnya nih, kita penceramah kalau dipanggil buat acara nikahan, kegunaannya itu paling cuman 1%. Jujur, kenapa? Karena 99% saya jamin itu mempelainya yang lagi duduk, otaknya lagi kemana-mana. Lah kita disuruh nasihatin dia, lah dianya gak mikirin kita. Kemana-mana, pantes aja begitu baru nikah setahun 2 tahun udah kelagapan. Kita nasihatin gak ada gunanya. Makanya kalau diundang acara nikahan nanya dulu, beneran? Ini pengantin beneran? Pengantin gak bakal dengerin saya loh pengantinnya. Itu nyata. Itu nyata. Nah, itu dari rumah tangga baru yang terbina, itu kan gitu. Ketemu satu ujian, benturan, persoalan, permasalahan. Mohon maaf, hal terburuk lah yang terjadi hari ini. Misalkan pengkhianatan. Saya mau bilang, Bu, perkara-perkara soalan semacam itu dari zaman tahun 45 udah terjadi. Benar, Bu. Negara kita belum merdeka, udah terjadi. Tapi peristiwa ini nggak jadi terlalu gimana-gimana karena dianggapnya berlalu begitu saja. Bukan karena perempuannya itu terlalu pasrah, tapi karena dia tahu ada sesuatu lain di balik itu semua. Kalau ini dijadikan keributan-keributan semata, ini nggak bikin baik di mana-mana kok. Nggak di dia, nggak di kita. Mental kita rusak, anak-anak jadi korban. Makanya orang dulu lebih milih merem. Merem. Tapi tidak untuk case orang sekarang kan. Saya tidak mengucilkan hati wanita manapun loh. Tapi ketika problemnya sama,
responnya kan beda. Orang sekarang nggak terima, yaitu langsung ketemu lakban, gitu. Jadi begitu ketemu lakban langsung buntu, udah langsung kata tunggu dulu, sabar dulu, dengarin dulu. Oh, tiada maaf baginya, sudah, saya sudah nggak mau lagi, sudah cukup, saya paling tidak terima pengkhianatan dan seterusnya. Dan itu langsung, dan itu dibenarkan lagi oleh sosial media kita. Bukan dibenarkan oleh siapapun, dibenarkan oleh sosial media kita. Oh benar itu, benar, saya dukung, langkah Anda tepat katanya. Kalau nanya ChatGPT benar katanya. Gitu ya. Masya Allah. Itu divalidasi, dibenarkan, tapi bukan ulama ya yang benarkan. Bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi, tapi yang membenarkan perilaku hari ini cenderung adalah sosial media kita hari ini. Itu sosial media. Tantrum, ini yang paling gak enak. Karena ternyata ketika kita bertemu dengan situasi itu, ya nyatanya gini, emang tuh nangis bikin kamu dapat apa? Malah kalau udah kekadung nangis, bener, saya juga waktu ngelihat itu ya, video itu bener, dikasih susu, udah kagak mau. Karena udah nangis, udah gak nafsu. Hari ini orang-orang kalau dunianya dibenturkan dengan hal semacam itu mau didatengin kebahagiaan sebanyak apapun, karena udah kegadung tantrum, gak ada gunanya. Healing 10 kali, naik turun gunung, pergi naik kapal terbang kemana tempat, pulang sumpah lagi. Diajak jalan-jalan buat senang-senang, nyampe di sana diam aja. Nah ini sama kayak anak tadi, udah dikasih susunya nih buat senengnya, nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia udah menerima itu dengan emosi lebih dulu. Kebayang gak sih kalau semua dari kita ada di situasi itu? Apa jadinya hidup ini? Kalau sudah setan masuk, akhirnya setan menggiring pikiran kita lalu berasumsi bahwa ini gak adil bagi kita. Dan pada akhirnya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah bikin kita jauh, berarti kita nih mau sholat, sujud, ibadah sebanyak apapun, kita nih jauh dari kata hamba. Memangnya setan itu gak ngerasa ciptaan Tuhan? Dia tahu kalau dia diciptakan. Buktinya ngomongnya khalaqtani. Kan dia ngomong, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Kan dia berarti tahu kalau dia diciptain. Dia tidak mengingkari statusnya sebagai makhluk. Dia tidak ingkar akan statusnya sebagai hamba. Tapi dia dibenturkan oleh satu situasi di mana itu tidak dia terima oleh hatinya, tidak diterima oleh hati dia. Oh enggak bisa. Sujud sama Adam, tidak, saya enggak bisa. Tantrum, dinasehatin, enggak kena. Sholat itu setiap jengkal di surga udah disujudin sama dia. Di mana iblis enggak sujud? Semua tempat area sudah disujudin sama dia. Ibadahnya enggak kalah hebat, tapi semua sia-sia. Karena ada bertentangan dengan esensi hamba. Dia nggak bisa patuh seutuhnya. Ada pertentangan dan pergolakan yang nggak diterima oleh apa yang menjadi perintah Allah kepadanya. Usjudu li Adam. Fasajadu. Semua yang mengerti esensi hamba, fasajadu. Semua sujud. Illa iblisa aba wastakbar. Kecuali iblis enggan. Salah dia cuma di situ tuh. Lalu dia menjadi mal'un, terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sebagai hamba, sebagai manusia yang kita sama-sama tahu bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dengan nikmatnya, karunia-Nya, rahmat dan kasih sayangnya dia menggiring kita sehingga kita hari ini ada pada titik kita sekarang. Tapi kita jangan lupa, effort apapun yang kita kerjakan dalam kebaikan, kalau ada satu aja dari perintahnya yang menjadi pertentangan kita, itu tuh bisa ngeluarin kita dari status ibadah yang semestinya.
dan bisa mengeluarkan kita dari status hamba. Katakan aku hamba, gimana hamba? Tiap kali kita sholat, kita takbiratul ihram, kita mengawali dengan doa iftitah. Nah, ketika kita mengawali itu dengan doa iftitah, kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan berarti pernyataan lisan saja, itu bukan pernyataan yang datangnya memang dari hati kita. Karena kalau itu datang dari hati, pasti hari ini kita akan menyikapi semua kejutan hidup itu dengan apa? Dengan apa? Diam? Bukan. Banyak loh orang nyikapin kejutan hidup seperti bayi yang kedua. Dia hanya diam dan menanti kapan jalan keluar datang, kapan masalah ini selesai. Jadi kalau dia, ayo dong, kamu semangat dong, ya udahlah lihat aja gimana baiknya Allah nanti. Itu kan kategori orang yang nunggu mulu tuh. Ayo dong, kamu belum mau berubah, belum pengen berubah gitu pakaiannya, belum pengen ini, nanti gimana Allah ketuk hati saya aja. Atau ketika masalah-masalah hidup datang menyapa, dia cuma nunggu aja. Saya mah tinggal nunggu aja, gimana dah Allah mau bawa saya arah nasibnya, udah saya nunggu aja. Ternyata menunggu itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena kamu menunggu, pada akhirnya kamu nih nungguin siapa? Nungguin Allah yang mencatat semua, atau kamu nungguin manusia nolongin kamu? Kalau nunggu Allah, masalah kelar. Tapi masalahnya yang ngerti nunggu pertolongan Allah itu berapa banyak sih? Kan kebanyakan gini. Ini contoh. Kalau ini istri biasanya nunggu diperhatiin suami. Istri nunggu disenengin suami. Kalau kita teman, biasanya teman nunggu disenengin teman. Kalau kita anak, biasanya anak-anak, apalagi anak-anak zaman now ya, anak-anak zaman sekarang biasanya nunggu ibunya gimana ke dia. Kerjaan kita tuh tinggal nunggu. Kalau memulai kapan? Kita menanti dan terus menanti. Anak yang kurang perhatian, nungguin perhatian terus. Akhirnya apa hidupnya? Kalau kita terapin hari ini, kerjaannya cuma nunggu perhatian, pasti kena mental. Kenapa? Karena yang kamu tunggu tuh ternyata tidak kunjung datang. Mereka nggak benar-benar menjanjikan. Siapa yang jamin kita? Kalau punya suami tuh enak, kamu jadi disayang-sayang. Punya suami enak, kamu tuh jadi tenang aja hidupnya, tidur bangun makan, tidur bangun makan. Ada orang tua kita ngomong begitu sama kita. Enggak, dikasih tahu yang realita kok. Menikah yang benar nanti kalau nikah sama orang, apa kata orang nikah sama kamu begini model. Orang tua kan realita ngomongnya. Siapa yang mau nikahin kamu, nyuci baju aja nggak bisa, nyuci piring nggak becus, masak boro-boro. Orang tua kan biasanya nyerocos tuh. Kan mereka bicara realita. Nggak ada yang ngasih kita iming-iming. Lah kita tahu dari mana tuh pernikahan iming-imingnya manja, dibawain bunga, tahu-tahu sarapan pagi-pagi ada. Karena kita menontonnya drama Korea. Karena kita nontonnya drama Korea, iya. Akhirnya kita jadi si pasif itu, nungguin. Kira-kira, aduh capek, masa saya mulu sih yang bikin sarapan? Enggak sekali-sekali saya pengen tahu ada otaknya apa kagak. Ada otaknya apa enggak? Lah ditungguin ternyata enggak ada otaknya. Misalnya, memang dianggapan dia itu bukan menjadi keharusannya. Yang kamu lihat di TV-TV itu adalah sesuatu yang dirancang bukan pada semestinya. Itu nyata, Bu. Ibu-ibu yang nonton di TV bukan pada semestinya. Kita nggak hayalan, namanya khayal. Namanya khayal. Makanya saya kalau nonton, saya demennya kisah nyata.
enak nonton kisah nyata, Bu. Nggak ada khayalnya. Kalau kisah nyata, khayalnya nggak ada. Tapi kalau drama, apalagi kalau ada tambahan fantasi, kita dimainin, mikirin kan itu semua khayalan, imajinasi, masuk ke alam bawah sadar. Lah sekarang berapa banyak anak-anak muda malamnya begadang cuman gara-gara nontonin serial drama dari Netflix-nya. Berapa banyak itu yang habis. Pantas aja begitu dia menemukan betul-betul kehidupan nyata, kata dia, kok nggak sama? Kata saya nontonnya beda. Iya. Nah, kalau kita bicara istilah kok orang sebelum nikah dengan setelah nikah beda. Beda. Karena yang sebelum nikah ini hayalan. Setelah nikah itu kenyataan. Sebelum nikah hayalan. Ngehayal nanti kalau kita sudah berumah, kita nanti khayal kan? Nanti kalau kita nikah, insya Allah ya, aku nggak bakal sia-siain kamu. Kan itu lagi hayal, Bu. Benar nggak? Hayal. Ibu pernah ngerasain? Iya, ternyata itu hayal. Wah, waktu nikah dia udah nggak ngomong gitu lagi. Karena sudah kenyataan. Kemarin hayalnya kalau kita tinggal bersama. Nah, sekarang udah tinggal bersama. Sudah tinggal bersama, udah begini, oh ternyata begini ya, tinggal bersama, nggak sama kayak yang kita kemarin hayalin. Mungkin aja bisa, mungkin aja. Intinya apa yang datang dalam hayalanmu belum tentu itu sesuai dengan kenyataan. Dengan kenyataan, kalau sama syukur alhamdulillah, kalau nggak sama ya udah. Jangankan hayalan-hayalan indah, hayalan yang menyeramkan aja cenderung gak pernah sama. Orang ketakutan sama setan, apa yang ada di bayangannya? Dia khayalin setan mukanya begini, begitu, begini, begitu. Dia datengin tuh semua prasangka, semua ketakutan, itu semua datang dari hayalan kan. Tapi dia gak pernah benar-benar ketemu setan. Tidak pernah benar-benar bertemu setan. Orang yang bangun tidur malam-malam ketakutan, aduh kayaknya bulu kuduk saya merinding, aduh kayaknya ada bunyi keltak-keltak apa ya. Yang hadir di pikiran dia semuanya setan yang dia tonton di TV. Ini. Tapi gak pernah benar-benar ketemu wujud si setan itu. Hidup tuh kayak gitu, Bu. Nah sekarang kalau ada dari kita tinggal nunggu, saya nunggu dipanggil. Kamu gak kerja, nunggu dipanggil. Gimana tuh? Saya misalnya seorang mantu, ditanya, kamu nggak bantuin ibu kamu di dapur? Nggak dipanggil. Enak banget. Kamu nggak keluar kamar? Nggak dipanggil. Kan sama juga, punya otak nggak sih? Pertanyaan, punya otak nggak gitu? Lo apa-apa semua mesti dipanggil? Nunggu juga nggak selalu benar. Kalau sifatnya selalu nunggu begitu, Nabi Muhammad tungguin aja orang kafir Quraisy itu reda semua emosinya. Ngapain dakwah di tengah orang yang lagi betul-betul memuncak kebenciannya? Abu Jahal dengan kebenciannya, Abu Lahab dengan kebenciannya. Ngapain didakwahin terus? Udah tahu lagi pada ngamuk, udah tahu lagi pada emosi. Enggak, tidak berhenti Nabi. Karena ternyata menunggu itu enggak selalu begitu. Menunggu pertolongan Allah betul. Apa menunggu pertolongan Allah tidak diiringi dengan ikhtiar? Ya enggak lah. Lah apalagi kita hari ini yang ditunggu cinta, perhatian, rezeki aja ditungguin mulu. Semua enggak ada, nyata hidup kita. Tapi tidak untuk bayi yang ketiga. Dia tidak berhenti. Bahkan dia tidak langsung memilih untuk berekspresi loh. Ekspresinya juga gak langsung seneng ketemu susu girang. Ya kan kalau udah girang duluan gak dapet, sedih. Dia diem aja, tapi dia fokus dengan satu hal, bagaimana untuk menemukan jalan keluar.
Ketika kita dalam hidup mungkin merasakan dibenturkan oleh rintangan. Ada orang yang punya ujian dari keluarga. Ada orang yang ujiannya dari ekonomi. Ada orang yang ujiannya dari kekuatan fisik, sakit. Kan gitu ya. Beda-beda orang. Dan itu semua sudah menjadi ketetapan. Kita kan hamba. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh tidak pernah menyulitkan asbab. Allah gak pernah nyulitin. Kamu mau usaha, silahkan. Kamu mau berupaya, memang begitu. Toh juga dalam satu pandangan itu, yang berusaha dia yang dapat, kan gitu. Manjad wajad. Bukan si penunggu, bukan si tantrum. Tapi mereka yang melangkah, mereka yang berusaha. Hari ini ada rumah tangga bermasalah. Kamu tuh di mana? Yang si tantrum, si diam, apa sih yang berusaha? Berusaha, yuk. Kita nih baru nikah, masa untuk urusan kayak gini aja sudah sejauh ini keributannya. Yuk kita benahin yuk kita cari jalan keluarnya yuk. Yuk kita atur lagi, maafin kalau ada salah dari saya. Dan mungkin itu akan membuat dia untuk melunak meminta maaf kepada kita. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu gak suka dari saya, segera sampein. Jangan ditumpuk. Kalau ada komunikasi begini, ini kan namanya jalan keluar. Dicari loh jalan keluarnya. Diajak ngomong, bukan si pendiam itu, bukan juga si tantrum itu. Karena dua itu bukan pilihan, tapi si berusaha itu adalah pilihan. Dia mau ikhtiar, dia mau usaha, dia mau berupaya. Begitu seseorang sedang diuji oleh ekonomi, dia kan bukan disuruh minta hanya di atas sejadah, lalu munajat, doa, menangis, penuh harap. Apa hanya itu? Tidak. Tapi kan dilihat loh, kamu kalau jatuh di sini, apa kamu hanya mau pasrah aja di sini? Atau kamu mau coba yang lain? Contoh ada orang pernah buka warung bakso misalnya. Tahu-tahu warung baksonya bangkrut atau warung baksonya nggak nguntungin, apa udah pasrah gitu aja? Kenapa nggak coba usaha? Udah pernah. Saya udah pernah buka warung bakso, malah rugi iya. Udah saya kapok, nggak mau lagi coba. Ini nih yang suka seringkali menjadi masalah-masalah hidup kita. Sebenarnya itu bukan karena masalahnya, tapi karena kita sendiri. Kamu susah diuji dari sisi ekonomi, iya, diuji dari sisi ekonomi. Alhamdulillah ada kerjaan tapi gajinya pas-pasan, nggak mau ikhtiar lebih. Orang hari ini mengeluh, kerja dapat gaji tapi nggak nutupin. Tapi kalau kita mau ukur, kok bisa ya? Ada orang yang kerja ala zifi, seadanya, jualan rongsokan, jualan barang bekas, jualan koran mungkin, atau jualan apapun yang kita anggap ya ampun sehari nguntungin berapa sih? Tapi kok bisa gedein anak 5, bisa besarin anak 3, atau malah kadang yang suka juga mengejutkan, dari usaha mereka yang segitunya pakai bisa nabung buat haji, berangkat tuh haji. Nah itu ada tuh kalimat, ya kalau nyari nggak nutup. Rezeki itu kan bukan tentang angka. Pernah kita ngelihat di Al-Quran Allah menyatakan rezeki itu tentang angka. Tapi yang mempersempit nilai rezeki itu kita sendiri. Kita mematok rezeki itu dari gaji. Berarti kalau gajinya 3 juta berarti baik. Gajinya 5 juta besar. Gajinya 10 juta bagus. Gajinya 50 juta wah. Terus loh, siapa yang ngasih target itu? Ada orang bahkan yang cuma gajinya mungkin sebulan 300.000, tapi kalau Allah sudah sisipin yang namanya barokah, itu kan lain cerita. Atau ada orang yang dikasih sama Allah, kamu dapat sedikit di sini, maukah kamu usaha lebih?
Maukah kamu kerja lebih? Mau kamu ikhtiar lebih? Di mana-mana manjat wajat. Ini kalau ekonomi. Nggak mungkin enggak. Toh buktinya ada orang lembur aja diupah. Kan gitu. Orang usaha lebih, masa iya nggak dibalas sama Allah? Lalu gimana kalau yang diuji tentang fisik? Ada orang diuji, tubuhnya sakit. Biasanya nih Bu, kalau yang udah saya temuin nih, sakitnya baru divonis, sedihnya runtuhnya udah kayak mau wafat besok. Bener. Baru nih vonis nih, nasallallahu salam wal afiyah, mudah-mudahan Allah jaga. Tapi kan ini kenyataan, kita nggak pernah tahu hidup Bu. Toto orang divonis kamu kena cancer. Biasanya apa sih yang terjadi? Langsung pikiran ujungnya itu mati. Cancer, mati. Bukan begitu dengar kata itu, setelah ini saya harus apa ya? Saya harus ngelakuin apa untuk menanggulangi penyakit saya ini? Malah kebanyakan, kalau saya boleh jujur Bu, ini yang bikin saya kadang-kadang gak habis pikir. Saya nemu nih ada orang sakit Bu, tapi milih gak mau berobat. Kenapa? Ketika ditanya, takut. Itu lebih bingung lagi saya, takut. Dia sama sakit kagak takut, berobatnya dia takut. Menjemput kesembuhan dengan ikhtiar tuh takut. Katanya ngebayangin, misal biasanya umumnya orang-orang ya ngebayangin rumah sakit, ngebayangin gini, ngebayangin. Emang dikira mau ibu berobat dimanapun, mau rumah sakit, mau orang pinter, mau siapapun, berobat itu proses. Namanya proses, nggak enak. Kita ngomong apa adanya. Berobat itu bagian dari proses. Yang namanya proses itu nggak enak. Jadi mau rumah sakit, mau orang pinter, mau siapapun, proses sama, ya prosesnya proses. Saya ingat banget waktu itu saya pernah mau haji, tahun 2017 kalau saya tidak salah. Tiba-tiba mendadak serangan pertama, saya nggak bisa ngangkat tangan, saraf dari leher saya bermasalah. Sakit bukan main, sakit bukan main. Mau haji nih, 3 hari lagi mau berangkat haji, ya Allah. Nggak bisa ngangkat, nggak bisa apa, ngebayangin nanti di sana gimana. Ketika itu nggak mikir macem-macem apa segala macem, tapi yang kita repot, ayo ini gimana cari cepetan tempat totok kayak apa kayak yang bisa ngelurusin ini biar bisa pulih. Singkat cerita, ketemulah ada tukang totok, saya ke sana ditotok, alhamdulillah 2 kali totok saya udah bisa normal lagi. Alhamdulillah nih dengan izin Allah. Di situ saya ngelihat ada orang lagi kena saraf kejepit yang kelojotan, jerit-jerit tuh. Sakit, ya emang sakit, saya juga nggak bisa iniin deh, sakit. Tukang totoknya sambil nontok saya bilang gini, saya tuh suka bingung sama orang yang nggak mau diobatin. Kenapa? Saya bilang, iya, dia pada takut ditotok, totok aja takut, wah takut sakit katanya. Jadi mau ditotok gak sakit. Kadang-kadang suka bingung sama orang-orang ini, ya Allah. Pokoknya mau prosesnya mulus. Kita ini belum di surga. Kita harus nyadar itu. Pengen patah tulang, waktu ngelakuinnya tuh tulang sampai bisa patah, sakit apa kagak? Ya kalau mau ngelurusinnya sakit tuh lumrah gitu. Ya emang sakit. Kalau tiba-tiba pengennya kagak sakit, nah ini bingung kan? Mau dilurusin tulangnya tapi nggak boleh sakit, gimana? Sampai kayak anak kecil. Anak kecil sampai kita bujuk-bujuk. Nah, ini orang bilang, padahal dia tuh menahan sakitnya kan berbulan-bulan. Penyakit diseret, dibawa kemana-mana loh sama dia. Notok, jeritan sakitnya paling 10 menit, habis gitu udah, ini bahasa dia. Atau orang patah tulang misalnya, sakit, ngejerit, wah tulangnya mau dilurusin, mau dibenerin gitu, mau diapain,
itu paling 10 menit 15 menit, tapi kan seenggaknya habis gitu penyakitmu mulai pulih, mulai enak. Lah ini coba kalau milih gak mau diapa-apain. Saya bilang kamu takut sama pengobatan sama dengan kamu lebih rela menerima rasa sakit seumur hidupmu. Terus aja kamu membantu rasa sakit. Nah ini kan di luar alur ya kalau saya bilang. Alurnya nggak gitu, sakit diobatin. Sekarang kita menolak, nggak mau ngobatin. Enggak, saya nggak mau berobat karena saya takut sama dokter. Saya takut sama rumah sakit, saya takut sama ini, saya takut sama itu. Kita kan punya Allah. Kita ini punya Allah. Ada Allah selalu bersamain kita. Saya kejang emang sama rumah sakit. Saya pernah ditanya sama orang, Ustazah nggak takut apa? Saya bilang gini, saya nih mau takut bingung. Soalnya setiap kali operasi kan saya tidur. Saya nggak lihat tuh jarum, saya nggak lihat tuh pisau, saya nggak lihat apa-apa. Jadi ketakutanmu itu nggak real. Apa yang bikin kamu takut? Kamu takut karena itu dilakukan atau ditindak. Sementara kita nih dikasih hati dan akal untuk kita punya tawakal dan pasrah. Tawakal dan pasrah. Makanya kadang-kadang suka bingung, sakit gimana ya? Ada orang minta, Ustazah doain biar sakit saya ini diangkat sama Allah, biar diberi kesembuhan. Saya tanya, ikhtiar enggak? Kamu berobat enggak? Enggak. Bingung saya. Ini kan orang kedua. Bayi kedua nih, nunggu aja tahu-tahu turun ilham Allah syifa. Diobatin. Mungkin, saya enggak menolak kemungkinan, mungkin ada orang yang dikasih mukjizat seperti itu sama Allah. Tapi setahu sepengalaman saya di mana saya belajar, bahkan untuk sekelas Sayyidah Maryam yang melahirkan sendiri putranya, itu kan dibantuin sama bidadari. Dan Allah tidak serta-merta dengan membiarkan Sayyidah Maryam melahirkan seorang diri itu, tapi Sayyidah Maryam itu nggak dibutuhkan untuk usaha. Pohon kurma dengan kondisi ibu melahirkan lemas atau tidak? Lemas bu, nggak berdaya loh. Tapi Allah tetap wahuzi. Allah minta apa? Allah minta goyangkan pohon korma itu. Kalau kita pikir-pikir secara analogi kita sekarang, wanitanya sedang melahirkan, lemah atau tidak? Lemah. Yang mau digoyangin pohon korma, bukan pohon cabai. Gimana goyangin pohon korma itu? Kita mikir nggak? Pernah mikir nggak? Berarti selemah apapun dirimu dan sekeras apapun itu bagian dari ikhtiarmu, lakuin. Itu sulit. Kata Allah, saya yang ngatur tuh korma jatuh. Apa Maryam jawab? Aku nggak kuat ya Allah. Aku lemah ya Allah. Aku nggak sanggup lagi ya Allah. Tidak. Kamu lemah, aku tahu kata Allah. Tapi yang ingin kulihat usahamu, ikhtiarmu, upayamu. Maukah kamu keluar dari keadaan ini? Atau kamu memilih untuk pasif dan pasrah begitu aja? Dan kita alhamdulillah, ketika kita diuji sama Allah SWT dengan berbagai macam hidup ini, dari persoalan-persoalannya, orang sakit ternyata banyak loh sakit. Orangnya sakit, tapi produktif. Sakit berkarya. Sakit masih menjadi ibu yang tetap mengurus rumah tangga. Sakit loh, tapi masih mencari nafkah. Itu kan luar biasa, Bu. Di mana potret ini semua? Pernah nggak kita bayangkan? Ketika semua itu belum terjadi, pernah nggak kita mau belajar untuk bekalin diri? Saya nggak lagi dalam kondisi sakit, mudah-mudahan jangan sampai. Iya, tapi kita bicara jikalau itu terjadi, ada nggak sih keredoan di hati?
Dan ada gak sih kita tetap berada pada titik yang percaya kepada Allah seutuhnya dan menganggap ini bukan badai yang langsung menghancurkan kita begitu saja? Enggak. Mau rumah tangga, mau keluarga, mau urusan pekerjaan, bahkan urusan yang menyangkut pribadi kita sendiri, semua itu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala jalan keluarnya, dan gak ada yang semuanya buntu. Lalu ada apa dengan orang-orang hari ini? Anak-anak hari ini yang terus kemudian ketika menghadapi ujian hidup lalu dia menganggap, duh kayaknya ini sudah gak ada lagi jalan keluarnya. Ada orang sakit lalu dengan sakitnya dia memilih untuk berbaring begitu saja di pembaringannya, dalam peristirahatannya. Ibu pernah ngurus orang sakit, ketika kita ngurusin orang sakit, kita ngurusin itu, kita yang sehat, dia yang sakit. Tapi yang diuji mentalnya yang sehat. Yang diuji mental itu orang sehat. Kenapa orang sehat teruji mentalnya? Ketika yang sakit tidak kooperatif. Yuk kita berobat, enggak mau. Yuk kita ikhtiar, enggak mau. Masya Allah. Itu ketika enggak kooperatif tuh mental kita kena tuh. Ya Allah susahnya, mau diapain, kita pengen dia sembuh, dianya kagak mau sembuh. Banyak kita menemukan orang seperti ini, yang sehat mentalnya yang diuji. Ujian, iya, makanya ngejagain orang sakit kan pahalanya besar. Apalagi orang tua, apalagi pasangan, suami, atau mungkin ngurus keluarga, ngurus anak, siapapun itu, Masya Allah pahalanya luar biasa, banyak ngurusin orang. Tapi iya, gak kuat-kuat nih mental kena. Maka ketika kita sakit, kalau kita memilih untuk jadi diam aja. Diobatin ya? Enggak. Diinin ya? Enggak. Pernah gak sih kita ngebayangin kesiannya orang yang ngurusin kita? Yang ngurusin kita tuh gimana? Ya ngurusin kita. Saya ingat banget Allahyarham ayah saya ketika sakit. Saya nawarin beberapa metode pengobatan sama dia. Bah, ini ada pengobatan di sini, bah. Ini ada pengobatan di sini. Abah mau yang mana? Jawaban dia tuh adalah pilih yang ringan untukmu aja. Abah ikhtiar gimana aja nggak apa-apa, tapi yang enak di kamu, jangan yang enak di abah. Kita nih orang sakit nih bisa apa sih? Orang sakit itu diurus. Yang sedih kalau ketemu orang sakit pemarah. Iya, itu pemarah. Makanya kitanya perlu bekali diri. Jikalau sakit, kamu tuh jangan mikir udah habis duniaku tertutup, habis gini aku udah. Aku kayaknya bentar lagi ketemu liang lahat. Atau aku bentar lagi bakal ninggalin, sehingga kamu marah dengan semua keadaan. Dan yang paling terdampak orang tersayang kita, orang terkasih kita, orang terdekat kita yang paling kena dampaknya. Makanya kenapa ada ikhtiar? Ikhtiar itu meringankan semua keadaan yang ada. Ketika kita mau ikhtiar, enggak, saya mau sembuh, saya mau coba, saya mau ikhtiar, saya mau begini. Ya Allah, itu yang jagain. Seneng, tersalut-salut, lebih dari yang ngejagain kita sebagai yang punya badan ini. Nikmat luar biasa. Bukan sakit yang membuat kita itu punya masalah. Juga bukan karena ekonomi yang bikin kita jadi punya masalah. Juga bukan karena orang yang tidak sesuai dengan alur kita jadi punya masalah. Tapi ini tentang diri kita. Kita ini orang yang mana? Apa kita orang yang suka tantrum itu? Atau kita adalah orang si pasrah dengan diam itu? Atau kita adalah orang yang mau terus berusaha? Ketika merasa hari ini saya hamba, saya masih jauh dari kata dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih jauh dari kata dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Saya juga masih jauh dari kata dekat dengan ibadah dan lain sebagainya. Kita mau jadi yang mana sih menyikapi ibadah ini? Aduh capek ngaji lagi misalnya.
Atau aduh capek, masa diajakin infak lagi. Aduh capek, enggak deh. Tidak, kita nih yang mana? Kita mau usaha, saya jauh, berarti kan tinggal jalan mendekat ya. Jalannya itu kan bukan diminta hari ini juga harus dekat. Allah itu terlalu sabar dan terlalu setia loh menunggu hamba-hambanya. Ketika kita merasa teramat jauh-jauh, saya jarang munajat, saya jarang ibadah, saya jarang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saya terbilang bahkan cenderung pas-pasan dengan segenap kekurangan-kekurangan yang kita miliki dan yang kita punyai ini. Apa kita rasa Allah itu hanya mau kita mendekat di hari ini saja, saat ini juga, dan setelah itu sudah Allah gak mau terima lagi kita yang menjauh darinya? Tidak. Malah justru Dia Allah yang berfirman di dalam ayatnya dengan kabar gembira ditujukan kepada mereka para pelaku dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la tagnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini katanya ayatnya bikin gembira pelaku dosa. Pelaku dosa tuh kayak dikasih air sejuk ketika membaca ayat ini. Ayat itu bunyinya apa? Qul, wahai Muhammad, katakanlah wahai hamba-hambaku, mereka yang melakukan dosa yang teramat banyak, la tagnatu min rahmatillah, jangan sekali-sekali berputus asa dari rahmatku. Tak peduli dosanya sebanyak apa, melampauinya sebanyak apa, enggak peduli kata Allah. Tapi kunci satu ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, la tagnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Itu ayatnya sampai sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafur ar-rahim. Dia zat yang maha pengampun, maha penyayang. Ini ayat kabar gembira, ngasih angin segar bahkan kepada mereka yang terlampau teramat jauh. Allah bilang jangan berhenti untuk terus berusaha mendekat. Datang orang bertanya kepada Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ya Syekh, saya ini anak muda, saya pengen banget dekat sama Allah, tapi saya ini lagi-lagi dikalahkan oleh hawa nafsu diri saya. Saya pengen berhenti ngelakuin maksiat, tapi lagi-lagi saya kembali tersungkur oleh dosa yang sama. Saya pengen lepas, tapi saya manusia yang kadang-kadang jatuh lagi di lubang yang sama. Nah, saya bilang manusia tuh kapoknya nggak sekali, nggak langsung ketika ada kejadian kapok, enggak. Kan itu sudah digambarkan oleh Bani Israel. Bani Israel itu diuji udah berkali-kali loh, nggak kapok-kapok. Kaum Yahudi diuji berkali-kali, emang kapok? Nggak kapok-kapok, sifatnya manusia tuh nggak sekali kejadian dalam hidup kapok, enggak. Dia butuh berulang. Diulang lagi dan seterusnya. Dan Allah tahu pola kita, Allah tahu polanya manusia. Berulang dan terus berulang boleh jadi. Datang, gimana Syekh? Saya pengen banget tinggalin dosa, saya pengen banget jauh dari dosa, saya pengen bikin diri saya ini lepas dari dosa, tapi saya manusia. Saya mahasiswa, kata dia bilang, saya berkuliah dan saya tahu betul ujiannya mahasiswa itu. Di mana kita belajar, di situ ada gadis-gadis, kemudian di situ ada ujian godaan, belum teman-teman yang buruk dan seterusnya, yang mengantarkan kita pada akhirnya kembali lagi dalam melakukan dosa yang sama. Apa nasihatnya Imam Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti? Beliau bilang, duhai anak muda, jangan berhenti untuk terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli seberapa sering setan menarikmu, tak peduli seberapa sering hawa nafsu menjatuhkanmu, tak peduli seberapa sering kau mengulangi kesalahan yang sama, namun setiap kali kau menyadari bahwa itu adalah dosa,
segeralah kembali kepadanya. Terus kembali, jangan berhenti. Ada orang milih, udah saya sadar saya masih ngelakuin hal yang sama berulang dan berulang. Pada akhirnya sampai datangnya ajal nggak sempat dia bertobat. Karena dia merasa malu katanya sama Allah. Malu sama Allah. Allah sudah lebih tahu bagaimana kita. Tapi yang diminta mendekat dulu, usaha dulu loh. Kalau mau taubat tuh mendekat dulu, usaha dulu, datang dulu. Urusan nanti kamu bisa lepas atau tidak dari dosa, itu kan bantuan Allah, bukan kita. Orang hijrah kenapa diasingkan oleh teman-teman lamanya? Kenapa orang yang datang kajian tuh mulai bergelut dalam dunia majelis, pada akhirnya ditinggalin sama teman-teman kemarin? Gak ada lagi orang kemarin yang mau bergaul sama dia, mau bertemanan sama dia, mau apa? Kenapa? Karena itu kan masa Allah mencuci. Masa Allah kemudian memilah dan memilih siapa yang baik menjadi teman duduk kita, bukan kita lagi si penentunya. Ketika kita mau berusaha hijrah aja, gak usah mikirin teman saya ntar bakal lari kemana, usaha saya bagaimana. Kata Allah, itu urusan saya, kamu jalan aja. Jalan. Ibu punya anak kecil di rumah atau punya misalnya suami ikut campur aja sama kerjaan kita. Udah belum, ini udah dimasak belum, ininya udah begini belum, ininya. Kata kita bilang, urusin aja diri kamu, gak usah ngurusin urusan saya. Jalan aja sana, bawa diri kamu, yang penting yang menjadi urusan saya selesai. Lah ini kita manusia, digrecokin aja gak suka. Lah ini gimana hamba, grecokin urusan siapa? Allah yang mengatur, kita punya nasib, rezeki, takdir dan semuanya. Kagak usah repot mikirin nanti teman saya gimana ya, kalau saya udah pakai baju begini melulu apa kata dia ya, entar kalau saya begini mau rutin ngaji pengen berubah suami saya gimana ya. Sering kan kita bertemu dengan situasi begitu. Entar orang tua aku gimana, entar kerjaan aku gimana. Jalan dulu, jangan ngurusin urusan Allah. Saya pengen sembuh, baik kalau tengah-tengah pengobatan ternyata terjadi apa-apa gimana? Kata Allah, jalan aja dulu. Saya yang tahu akhirnya kamu tuh gimana. Kamu gak tahu akhirmu, saya yang tahu. Jalanin. Dan ini yang perlu kita lakuin. Saat ini kita hidup dikasih sama Allah, Masya Allah, bergelimang nikmat, bergelimang semua keindahan yang ada. Dan begitu juga dengan ujian-ujiannya. Kita lihat di sana ada kebahagiaan, ada surga. Ada surga. Pengen ke sana, oh tinggal jalan. Ada lakbannya, ada penghalangnya. Di sana ada kebaikan. Ya Allah enak banget. Ternyata kita ketemu sama lakbannya. Apa yang kita mau lakukan? Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Untuk bertemu dengan sakinah mawaddah warahmah, di sana ada penghalangnya. Untuk menjadi orang yang menjalani pertemanan tanpa adanya berbagai macam persoalan, pengen punya teman solehah sampai sorga, nggak mungkin nggak ada lakbannya, nggak mungkin. Orang pengen usahanya pengen maju, nggak mungkin nggak ada lakbannya, mustahil. Dan kita mari menyadari hal itu dari sekarang, karena terkadang hari ini banyak orang yang sholat, ibadah, mengaji, tapi semua itu tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat, mereka mengaji, subhanallah, bahkan tidak kita pungkiri, juga ada yang bahkan sudah menutup rapat diri, tetapi ternyata mereka punya pergolakan dalam batinnya. Ada hal yang gak benar-benar selesai, bukan karena tentang masa lalu, bukan karena apa, tapi tentang hari ini. Setiap kali mereka bertemu dengan ujian, pergolakan itu terus mempengaruhi dia, mempengaruhi sifatnya. Bukankah Nabi pernah ngingetin, ada orang sholat malam rajin, puasa siang hari rajin, tapi punya masalah sama tetangga. Ada efeknya itu sholatnya, ada efeknya puasanya? Enggak, kata Nabi. Gak ngefek itu sholatnya, gak ngefek. Kenapa? Masih ada urusan
menyangkut batin. Menyangkut batin. Nah, kita kepengen sholat, ngaji, doa-doa munajat kita ini, kita kan pengen semua itu betul-betul manfaat bagi kita. Dan tempat-tempat inilah tempat di mana kita sama-sama belajar dalam menata hati kita. Ya, kemarin kita belum seutuhnya faham dalam menyikapi semua kejutan hidup yang datang dari Allah, tapi di balik ini semua kita belajar. Dengan perlahan-lahan, alhamdulillah kajian dibuka, ada penasehat yang memberi kita nasihat. Mau nggak kaki ini jalan? Mau nggak ini kaki nyampe? Kemarin saya buka kajian, subhanallah ada salah satu penanya. Dia bukan nanya sih, tapi lebih tepatnya mungkin sekalian berbagi kisah diantaranya. Jadi ada kajian saya nggak disangka-sangka daerah Sukabumi. Toto ada orang hadir, kenal juga enggak Bu? Saya juga nggak kenal dia. Dan mungkin dia juga nggak kenal saya ketika itu. Dia cuma tahu itu pemberi nasihatnya gitu ya, ustazah lah. Dia datang, kakinya mau gerak nih, mau nih ngelangkah nih. Sukabumi. Siapa sangka dari satu kajian itu kemudian dia bisa menjadi orang yang hatinya terus dirundung rasa takut akan apa yang dia lakukan itu, nggak ada ridhonya Allah di situ. Satu kajian lo bisa bikin insaf orang. Satu nasihat karena maunya kaki melangkah. Kalau Allah mau punya ya nyelamatin orang, ya Allah. Tapi kadang kita dengar ada kajian di sini, kajian di situ, kalau udah males diikutin, ada panggilan diabain, atau mungkin cenderung nggak dipeduliin, ya Allah, itu sedih. Gimana kita mau menggapai semua itu kalau kita nggak menemukan adanya usaha menuju itu? Nah, sekarang kajian dibuka, raih manfaat yang ada, wabil khusus untuk yang di sekitar maupun yang di mana tempat. Kita kejar, kita raih dari manfaat-manfaat semua itu. Kita nggak pernah nyangka di mana ternyata Allah menurunkan rahmatnya bagi hati kita, yang mana di situ hati kita kemudian diturunkan sakinah, kedamaian, sehingga ketika kita masuk rumah, kemarin tuh masih aja berantem, tapi begitu udah masuk tuh yang namanya sakinah ke hati, suami mau gimana aja, boro-boro ribut, biarin aja, nggak ada ribut. Kemarin ada sedikit soal dikit aja tentang uang, ribut, nggak terima. Ini hak saya, ini hak ini begini, ini begini. Tapi begitu udah masuk aja sakinah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan as-sakinah di hatinya orang-orang yang beriman. Masuk aja tuh sakinah yang namanya ketenangan ke dalam hati, ya Allah. Mau ada duit, gak ada duit, udah. Mirip kayak lagu dulu. Lagu dulu gimana tuh? Hah? Hatinya senang walaupun gak punya. Hati senang karena dia paham konteks rezeki itu bukan tentang uang. Jadi kita selama ini salah karena kita terkungkung rezeki itu gaji, rezeki itu artinya uang yang diberi. Padahal rezekinya Allah banyak, ada nikmat sehatnya, ada nikmat lainnya yang banyak Allah kasih, itu kan itu juga rezeki. Anak kamu rezeki, suamimu itu rezeki, orang tua kita itu rezeki, teman-teman kita ini semuanya rezeki. Ini rezeki, nggak nemu, nggak dapet, nggak bisa beli. Ada yang bisa beli teman. Bahasa istilah beli teman ada, tapi beneran beli teman, kamu jadi teman saya maunya kamu temenan sama saya sampai kapanpun, nggak ada orang yang mau. Kayak di film-film beli suami, nggak ada Bu, nggak ada. Ini nikmat, ini rezeki, tapi kita nggak sadar itu. Rezeki ilmu bisa dibeli, beli aja apa namanya pelatihan, bayar pelatihan, didengerin kagak. Karena nggak gitu caranya ilmu. Keseringan ilmu itu memang didapat caranya indahnya luar biasa. Ketemu dengan pengajar, guru yang mengantarkan kita ingat Allah, menyadarkan kita ingat Rasulullah, itu juga caranya luar biasa. Maka kita kalau punya itu semua nikmat, tuh angka-angka tuh nggak seberapa. Orang yang hari ini diuji karena mungkin urusan keuangan, baik hasil kerjanya atau hasil warisnya atau apapun itu, tapi hatinya tatmain,
tenang aja. Mau dapat jatah nggak dapat jatah, tenang aja. Mau dikasih nggak dikasih, tenang aja. Hari ini butuh tapi rumahnya ditempatin. Kita ngajuin minta dijual tapi nggak keluar juga. Sedih, galau, enggak. Kenapa? Ada rumah itu, nggak ada rumah itu, keluar rezeki dari situ ataupun tidak, rezeki saya akan ditanggung oleh Dia yang maha menanggung rezeki kita. Tapi yang penting tidur nyenyak, hati selamat. Kenapa? Karena kita mau belajar bukan tentang hanya oh ya jadi hamba, ngerti sholat, ngerti ngaji, ngerti zakat, ngerti puasa, ngerti ini, ngerti itu, tapi kita ternyata terlewat dalam mengerti akan hati. Mudah-mudahan insya Allah sedikit dari apa yang saya uraikan ini setidaknya memberitahu kita bagaimana cara kita menyikapi diri. Ketika kita menyadari ya Allah ternyata saya si tantrum itu, ya Allah bersegeralah untuk memperbaiki diri. Ketika kita menyadari saya si diam itu, bersegeralah si penunggu itu untuk memperbaiki diri. Tapi ketika kamu adalah hari ini si yang berusaha itu, Masya Allah tabarakallah, mintalah selalu tuntunan Allah, mintalah selalu petunjuk Allah. Karena setiap kita menemukan langkah dalam hidup ini gak lepas semua itu karena Allah yang membuka jalannya untuk kita hari ini. Gak lepas ke apa yang berhasil yang kita capai, yang kita gapai semua itu gak lepas dari apa? Dari Allah yang memberi kita rezeki. Makanya di situ nikmat yang kadang gak bisa dibayar dengan apapun juga. Mudah-mudahan kita pulang dari sini dengan hati yang penuh syukur, hati yang insya Allah dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, dan insya Allah Allah bukakan jalan kebahagiaan bagi kita dan jalan kemudahan bagi setiap persoalan dan permasalahan kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita pun berharap dengan luasnya rahmatnya, cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, tidak seorang pun dari kita yang tentunya sama-sama kita pun sadari di sini bahwa nggak luput satu dari kita adalah pendosa, tidak luput satu dari kita pernah berbuat salah, tidak luput satu dari kita pasti ya diri saya maupun semua yang melakukan kesalahan, mau itu dalam ibadah ataupun dalam hal lainnya. Dan tentu itu menyangkut dengan Allah Sang Pencipta. Maka di sini kita mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahan kita, baik di masa silam, di masa lalu, dengan berkah kehadiran-kehadiran wanita-wanita salehah yang ada di tengah-tengah kita, tentunya baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang menjadi para kekasihnya Allah. Mudah-mudahan dengan semua itu dan nama-nama para wali yang dihadirkan untuk dalam munajat bertawasul kepada mereka menjadi sebab ya Allah jangan pulangkan kita dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah digugurkan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, tutupi semua aib dan kekurangan kami ya Allah. Ampuni juga dosa orang tua kami ya Allah, dan dosa pasangan hidup kami ya Allah, juga dosa anak-anak kami ya Allah, dosa sanak saudara kami ya Allah, dan dosa seluruh saudara-saudara kaum muslimin di antara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha luas rahmatnya, tak tahu berapa banyak kesalahan diri ini yang pernah telah kami lakukan kepadamu ya Allah. Namun kami yakini luasnya rahmat-Mu jauh lebih banyak daripada kesalahan kami ya Allah. Luasnya kasih sayang-Mu jauh lebih luas daripada banyaknya kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maka di tempat ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua, tutupi semua kekurangan kami ya Allah, aib-aib kami ya Allah, dosa-dosa yang pernah kami perbuat selama ini ya Allah, tutupi semua itu ya Allah dari mata pandangan makhluk-Mu ya Allah, di dunia maupun di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, bila ada aib orang lain yang pernah kami buka selama kami hidup di dunia ini, ya Allah maafkan kesalahan kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Namun jangan singkap kekurangan kami di hadapan hamba-hamba-Mu nanti ya Allah.
Allahumma ya Allah, Engkau yang maha berbelas kasih kepada kami yang penuh dengan kekurangan ini. Kasihi kami dengan cinta-Mu ya Allah, kasihi kami dengan rahmat-Mu ya Allah, kasihi kami dengan tuntunan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berjalan seorang diri ya Allah, jangan biarkan kami tersesat seorang diri ya Allah, jangan biarkan kami jalan di dunia ini tanpa kami tahu jalan menuju-Mu ya Allah. Buat kami mengerti akan status kami dalam seorang hamba ya Allah, buat kami mengerti ya Allah bagaimana beribadah kepadamu dengan semestinya ya Allah. Tuntun kami ya Allah untuk menuju jalan ridha-Mu ya Allah, tuntun kami ya Allah untuk menggapai ridha-Mu di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau berikan kami nikmat karunia yang berlimpah ruah yang selama ini kami lupa bersyukur kepadamu ya Allah. Maafkan kami yang lalai akan syukur ini ya Allah, maafkan kami yang lalai dalam memuja dan memuji-Mu ini ya Allah. Maafkan diri kami ya Allah yang selalu menuntut lebih dan lebih namun tak kami sadari betapa telah banyak nikmat yang Kau beri ya Allah. Ya Allah, di hari ini, di tempat ini kami memohon kepadamu ya Allah, jangan pulangkan kami kecuali Kau telah isi hati kami dengan rasa syukur yang berlimpah kepadamu ya Allah. Jangan pulangkan kami dari tempat ini kecuali telah Kau penuhi hati kami dengan damai yang berlimpah luas ya Allah. Allahumma ya Allah, perbaiki rumah tangga kami, jaga rumah tangga kami, jaga anak keturunan kami ya Allah, dan jaga iman Islam kami semua ya Allah. Berikan kami ya Allah keselamatan di akhirat kelak ya Allah, kematian yang indah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang kelak Kau wafatkan dalam iman, kelak Kau wafatkan dalam Islam, kelak Kau wafatkan dalam syahadah, kelak Kau wafatkan dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami ya Allah, dengannya wafatkan kami ya Allah, dengannya ya Allah tuntun kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.